Ya, puji Tuhan kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini untuk belajar firman Tuhan. Ya, dan pada pagi hari ini kita mau belajar apa yang kita lalui setiap hari, dan kita mau belajar lebih dalam lagi tentang apa yang firman Tuhan ingin kita lakukan dan laksanakan dalam kehidupan kita. Ya, ketika saya coba untuk mendigest firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, saya berpikir bagaimana Tuhan, karena kadang-kadang ada suatu keadaan di mana isu yang kita mau belajar hari ini belum dikuasai sepenuhnya. Ya, belum kita dapat kuasai sepenuhnya. Ada waktu-waktu kita ini terlepas dan melukai banyak orang. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini, mari kita mau sama-sama belajar untuk menguasai kemarahan kita. Bila saya mendalami firman Tuhan ini juga saya merasa kerdil siapa saya Tuhan untuk mengungsikan ini, karena ada waktu-waktunya kita tidak dapat menguasai kemarahan. Dan di sini saya ingin berdiri di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan manusia di hadapan Tuhan juga meminta pengampunan, minta maaf kalau saya ada pernah menjadi batu sandungan bagi semua ataupun sesiapa di antara kita hari ini yang ada, baik yang mengikuti secara online juga. Ketika saya duduk tadi, Tuhan, saya kata apa yang saya mau sampaikan, bagaimana saya mau sampaikan, dan Roh Kudus katakan, selesaikan hidupmu di hadapan Tuhan supaya engkau tidak menjadi batu sandungan. Nah, kalau ada sesuatu sesuatu yang menjadi batu sandungan, mungkin sengaja atau tidak sengaja, yang pernah saya lakukan terhadap Anda, baik itu secara terbuka ataupun tertutup, yang ada di hati saya minta maaf. Mungkin Anda yang baru tidak mengenali saya, tidak biasa dengan tingkah saya, tapi bagi Anda jemaat Tuhan ataupun sesiapa di antara Anda yang mengikuti secara online yang terluka dari hidup saya minta pengampunan supaya apa yang kita pelajari hari ini tidak menjadi sebuah sandungan. Mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Matius 21 ayat 22. Nah, sebelum kita lanjut kepada firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa, di hadapan takhta kasih karunia-Mu, kami datang menghadap. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu lah yang mendidik hidup kami. Firman-Mu yang mengajari kami untuk berjalan dalam kebenaran. Ada waktunya kami gagal, ada waktunya kami lalai, ada waktunya kami membiarkan diri kami dikuasai oleh kedagingan kami, sehingga hidup kami menjadi batu sandungan, dan sehingga kami menjadi seseorang yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ampuni kami pada pagi hari ini. Buat hati kami terbuka untuk menerima firman kehidupan, supaya firman ini menjadi berkat bagi setiap kami dan benar-benar menjadi suluh dalam jalan-jalan hidup kami, menjalani hari-hari yang sukar ke depan. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa supaya kasih karunia demi kasih karunia melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga dalam semua yang kami lakukan ini memuliakan Engkau. Tidak ada yang dapat hamba-Mu sampaikan, hamba-Mu hanya rely on you Holy Spirit. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya umat-umat Tuhan ditolong, supaya umat-umat Tuhan dipimpin mengerti kebenaran yang Kau inginkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih karena Engkau baik, Engkau ada di sini.
Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu yang kudus. Biar setiap kami mengerti akan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar ajaran daripada nenek moyang kita, jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh akan dihakimi. Ayat ke-22 berkata, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan dihakimi. Sesiapa yang mencaci saudaranya akan dibawa ke hadapan majelis agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya bodoh akan diumbankan ke dalam api. Ada beberapa bahagian firman Tuhan yang kita mau pelajari pada hari ini berkaitan dengan marah. Kalau saya boleh bertanya dengan kita, ya, jemaat Tuhan di sini, ada sesiapa yang tidak pernah marah? Mungkin kamu pernah marah secara terbuka kepada orang, tetapi mungkin juga kamu menyimpannya di dalam hati kemarahan itu. Tetapi kita harus sadar satu hari itu akan kelihatan juga. Karena itu tidak akan pernah tersimpan di dalam hati. Itu pasti akan keluar dengan kata-kata dan perbuatan kita. Nah, mari kita belajar bersama, ya, di dalam Kejadian 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-7 dan seterusnya. Sebenarnya ini menceritakan tentang, ya, dua adik-beradik yang satu bernama Kain abangnya dan satu lagi bernama Habel. Ya, dua adik-beradik ini adalah anak daripada Adam dan Hawa, dan mereka diajar oleh ibu bapak mereka tentang apa? Tentang mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Habel dan juga Kain? Ya, kalau kita melihat Kain, ya, dari ayat yang pertama itu, Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak seperti yang Tuhan mau. Ya, dia hanya mempersembahkan sebahagian yang tidak begitu baik. Tetapi Habel, dia memberikan sebuah persembahan yang Tuhan inginkan, dan karena dia tahu bahwa Tuhan, ya, dia mengenal hati Tuhan dan dia memberikan itu daripada kasih dan cintanya kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan yang menilik hati, melihat kedalaman hati itu, mengenal apa yang ada di dalam hati Habel, dan sehingga Tuhan dikatakan Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, tetapi persembahan Kain tidak dikenannya. Nah, oleh karena keadaan ini, Kain menjadi sangat sakit hati. Ya, dia menjadi sangat marah dan dia merancang di dalam pikirannya. Kalau kita melihat seterusnya, apa yang dia lakukan? Dia membawa adiknya Habil ke padang. Dan di padang itulah dia melaksanakan apa yang telah difikir-fikirkannya. Nah, Tuhan sebelum hal itu berlaku, Tuhan mendatangi dia. Ya, Allah mendatangi dia dan berkata kepadanya, mengapa kamu marah? Mengapa kamu masam? Bukankah benar jika kamu berbuat baik, kamu akan berkeadaan baik? Bagus, tetapi jika kamu tidak berbuat baik, dosa memang mengintai peluang menanti ketika untuk berleluasa. Tetapi apa firman Tuhan kata? Namun kamu perlu apa? Menguasainya. Sebelum sesuatu terjadi, kita harus belajar untuk apa? Menguasai. Kalau itu tidak dikuasai, maka ianya akan membuahkan sesuatu tindakan yang lanjut, ya, yang akan berakhir dengan pembunuhan. Kalau kita belajar dari bahagian firman Tuhan yang kita baca tadi, sebenarnya apa yang Tuhan Yesus tidak ingini dari kemarahan, bentuk kemarahan manusia itu adalah karena kemarahan itu akan membuahkan
keinginan untuk membunuh. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah marah. Kenyataannya Yesus pernah marah, ya, dia membongkar barang-barang jualan di bait suci. Tetapi itu adalah karena dia inginkan sebuah kehidupan yang kudus, yang suci, yang berkenan. Kemarahan manusia tidak boleh disamakan dengan kemarahan Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Tetapi kemarahan yang dikatakan di sini adalah kemarahan yang menimbulkan bara yang mendalam. Sehingga ada plan-plan untuk menjahanamkan. Mungkin perkataan menjahanamkan itu sangat keras. Menjahanamkan seseorang, ya. Nah, kalau kita melihat di bahagian firman Tuhan di ayat yang ke-21 berkata, kamu telah mendengar ajaran daripada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh akan dihakimi. Nah, ini adalah kita boleh lihat di dalam Keluaran 20 ayat ke-13 berkata bahwa perintah Tuhan kepada umat Tuhan pada waktu itu adalah jangan membunuh. Full stop. Nah, karena kalau kita melihat di dalam Imamat 24 berkata bahwa jika seseorang mencederakan jirannya, maka hendaklah dia diperlakukan sebagaimana dilakukannya terhadap jirannya. Hendaklah seseorang yang membunuh sesama seorang yang lain dihukum mati. Nah, hukuman itu adalah hukuman mati, nyawa ganti nyawa. Itu adalah perintah Tuhan yang awal kepada umat manusia. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan membunuh. Karena akibat dari membunuh adalah nyawanya sendiri akan diambil daripadanya. Karena itu termaktub di dalam perintah 10 perintah dan itu adalah perintah yang ke-6. Nah, kita akan mempelajari apakah ajaran Yesus tentang kemarahan daripada ayat yang seterusnya. Nah, kemarahan itu punya tahap. Itu bermula dari hati. Ketika kita merasa diancam, ketika kita merasa ego kita itu dicabar, ketika kita merasa bahwa orang itu mengancam kita, maka reaksi dari dalaman kita itu adalah marah. Reaksi secara spontan itu adalah marah di dalam hati kita. Nah, di dalam Roma 7 ayat 23 Rasul Paulus berkata bahwa dosa itu adalah sebuah keadaan hati, minda dan roh yang sudah dikuasai. Itu menyatu dan yang manifestasinya dapat dilihat melalui cara kita berpikir, perbuatan-perbuatan kita, dan itu akan dilaksanakan dalam kata-kata kesat, kata-kata yang melepaskan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, seringkali kalau saya menilik seseorang, ya, saya hanya menilik orang itu daripada perkataan yang dia keluarkan. Caranya bercakap, caranya berkomunikasi, dan saya tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya, karena firman Tuhan sangat jelas berkata, seseorang yang marah, seseorang yang sakit hati, kita boleh lihat itu daripada perkataannya. Even saya sendiri, kalau saya sudah marah, muka saya sudah masam, ya, di dalam hati sudah banyak cadangan-cadangan ataupun kata-kata, bisikan-bisikan. Itu adalah manusia. Ya, kita mengakui keadaan kita, kelemahan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aduh, selamatkan aku daripada keadaan ini. Karena kita tidak boleh menolong diri kita sendiri, menguasai kemarahan kita sepenuhnya kalau tidak ada firman kehidupan di dalam kita. Dan selanjutnya Rasul Paulus berkata, puji syukur kepada Tuhan yang memberikan aku kemampuan untuk menguasai kedagingan yang selalu bereaksi negatif. Itu sebabnya orang-orang yang di luar firman,
Itu sebabnya orang-orang yang di luar kebenaran tidak dapat mengawal emosinya, tidak dapat mengawal kemarahannya, tidak dapat mengawal tindakan-tindakannya. Karena apa? Karena itu bekerja berlawanan dengan apa yang Roh Tuhan kehendaki dalam kehidupan seseorang. Dan itu akan kelihatan dari tindakan-tindakannya. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 20 hingga 21 berkata, orang yang marah tidak dapat melakukan perbuatan yang benar dan diredai Allah. Ya. Kemarahan itu selalunya berakibat buruk. Baik terhadap pribadi yang marah dan terhadap orang yang dia marahi. Ya. Dan firman Tuhan berkata, oleh itu kikislah segala tabiat buruk dan kelakuan jahat. Setelah kita mengikisnya, apa firman Tuhan kata? Kemudian terimalah firman yang disemaikannya di dalam hatimu dengan rendah hati. Kenapa? Firman itu dapat menyelamatkan. Hanya firman kehidupan yang Roh Tuhan semai di dalam hati kita, yang Roh Tuhan letakkan di dalam hati kita, boleh bertumbuh, bercambah, menghasilkan buah-buah roh. Kalau kita izinkan, itu pun bergantung pada diri kita. Kalau kita tidak izinkan dan tidak mau hidup di dalam menerima, ya, menerima dengan rendah hati itu, maka itu pun tidak akan berlaku kepada kita. Hanya firman Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Ya, seperti Kain. Ketika firman Tuhan datang kepadanya, mengapa mukamu masam? Ya. Dan Tuhan kata, kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, maka kamu akan terima yang baik. Tapi kamu mengizinkan kemarahanmu menguasaimu, sehingga dosa mengintai. Dosa mempunyai peluang untuk masuk. Dosa punya hak untuk menjajah dan menguasai seluruh hidupmu. Maka kita sebagai orang percaya harus belajar untuk menguasai kemarahan kita sebelum ianya berlanjut kepada hal-hal yang memudaratkan. Tahap kemarahan yang kedua adalah biasanya melukai dengan kata-kata. Ya, hanya berbentuk cacian. Firman Tuhan berkata, sesiapa yang mencaci atau menghina saudaranya akan dibawa ke majelis agama. Ya, akan dibawa ke majelis pengadilan. Ya, biasanya pergaduhan antara sesama akan yang tidak berkaitan dengan tindakan kekerasan dan sebagainya itu akan diadili. Ya. Tetapi ya, tujuan dari penghinaan itu adalah hanya untuk menyakiti ataupun memalukan, ya, menyakiti ataupun memalukan orang-orang yang dimusuhi itu. Ya, ini adalah perbuatan yang step yang kedua daripada kesakitan yang mulai timbul di dalam hati ataupun kemarahan yang timbul dalam hati. Nah, kalau kita mendengar ya orang-orang yang selalu mencaci maki, orang-orang yang selalu mengata-ngatakan buruk tentang seseorang, baik itu pasangannya, baik itu orang-orang kawan-kawannya, baik itu orang-orang yang jauh, itu orang bermasalah dengan hatinya. Orang itu memiliki masalah di dalam dirinya yang belum dia kuasai. Ini adalah tahap kedua. Dia mulai berkata-kata jahat tentang orang yang dia rasa dilukai. Ya. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu, tetapi lafazkanlah teguran baik yang membena mengikut keperluannya, supaya membawa berkat kepada yang mendengar. Sepatutnya kita sebagai orang percaya, orang benar, harus belajar untuk berkata-kata ataupun melafazkan perkataan-perkataan atau teguran yang baik kepada sesama kita.
Bukan teguran atau kata-kata yang kesat. Ya, kata-kata kesat ini adalah perkataan yang tujuannya adalah untuk melukai orang itu. Tujuannya adalah untuk menghina orang itu. Tujuannya adalah untuk memperkecilkan kepribadian orang itu. Dan kita akan dihakimi karena tindakan-tindakan yang sedemikian. Kita diminta oleh Tuhan untuk belajar berkata-kata dengan teguran yang membangun dan menyenangkan. Supaya apa? Supaya itu boleh menjadi berkat kepada orang yang mendengarnya. Disinilah kelemahan kita. Kalau kita sudah sakit hati dengan orang ya, contohnya ya dengan pasangan ataupun dengan orang bawahan kita, kita dengan sesukanya melepaskan kata-kata yang kesat. Kata-kata yang tujuan untuk merendah-rendahkan. Nah inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, suatu hari nanti kita akan diperhadapkan di hadapan Tuhan. Nah tahap yang ketiga yaitu kemarahan yang seterusnya, perkataan tajam yang membunuh. Perkataan tajam yang membunuh ini adalah perkataan yang sekali lagi bagi orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan tajam ini, dia menganggap orang itu tidak ada nilainya. Dan kemarahan ini yang membuatkan bila kita memandang dia hanyalah seperti semut yang kecil di depan kita. Dan ketika kita memandang dengan cara pandang yang seperti itu, pada waktu itulah kita akan mengeluarkan kata-kata yang merendah-rendahkan, yang membuat martabatnya di tempat yang paling bawah dan menganggapnya bukan sesiapa. Firman Tuhan berkata, dan sesiapa yang memanggil saudaranya bodoh akan dihumbankan ke dalam api neraka. Nah ini adalah level yang dimana di hatinya itu sudah mulai ke level tindakan dan perbuatan. Karena level ini adalah level di mana dia tidak boleh berkuasa atas dirinya lagi. Dia tidak boleh berkuasa atas keadaan, kesakitan, kemarahan, dan kebencian yang menguasainya. Apa yang dia inginkan adalah pastikan orang itu terbunuh. Pastikan orang itu tidak ada lagi di depan saya. Firman Tuhan jelas berkata, orang-orang yang memiliki kesakitan yang seperti ini adalah penghuni apa? Api neraka. Kalaupun kita ada di gereja, kalaupun kita datang ke rumah Tuhan setiap hari, tetapi kalau kita tidak belajar menguasai kemarahan kita, menguasai diri kita untuk tetap tenang dan menerima dengan lemah lembut firman Tuhan, maka kita tidak akan punya hak masuk dalam kerajaan Tuhan. Karena apapun kemarahan yang tersimpan, kemarahan yang tidak dikuasai, kemarahan yang tidak ditutupi dengan firman kehidupan, maka itu akhirnya satu hari nanti pasti meletus. Pasti meletus. Kenapa banyak orang yang mengalami penyakit mental? Itu adalah kemarahan yang tersimpan dan bereaksi buruk kepada apa? Orang tersebut. Dan akibatnya orang-orang persekitarannya mengalami juga hal yang sama. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita belajar kuasai kemarahan kita. Kuasai kesakitan ini. Sehingga itu tidak akan berdampak negatif kepada orang-orang persekitaran dan diri kita sendiri. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia ingin memberikan dan mencurahkan kasih kita supaya dari hati kita itu mengalir tindakan-tindakan yang menjadi berkat kepada orang, baik itu kata-kata. Ya,
Kalau kita melihat dari Mazmur 57 ayat 4, ini adalah luahan daripada Raja Daud ya, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dan pasukan-pasukannya yang bertujuan untuk membunuhnya. Dia berkata, jiwaku dikepung singa, aku terbaring di antara anak-anak manusia yang ganas membakar seperti api. Gigi mereka lembing dan anak panah, dan lidah mereka pedang yang tajam. Kondisi keadaan orang yang ingin mencabut nyawa seseorang, situasinya itu seperti binatang ganas. Reaksinya itu seperti binatang yang tidak terkawal. Dan kata-katanya juga umpama pedang yang tajam. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Kita bersama-sama belajar. Anda dan saya belajar bersama-sama untuk kita mengawal dan menguasai kemarahan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 12 ayat 36 hingga 37. Ya, ini adalah akibat perkataan yang tidak dikawal atau tidak dikuasai. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, setiap orang harus bertanggung jawab setiap katanya yang tidak sewajarnya dituturkan. Kata-katamu sendiri akan dijadikan ukuran sama ada kamu bersalah atau tidak. Dan dengan kata-katamu sendiri pula kamu akan apa? Dihukum. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapapun kemarahan, saya belajar begini, tetapi kadang-kadang terlalu ekstrim pula. Ya, kadang-kadang apabila saya marah, saya berusaha untuk berdiam diri dan mengawal perkataan-perkataan. Karena ketika kemarahan itu berkuasa di atas saya dan ketika saya sedang berkata-kata secara tidak sengaja, itu akan keluar. Seperti pisau yang menusuk orang. Nah, cara saya mengawal diri saya adalah berdiam diri. Kalau saya berdiam diri kadang-kadang terlalu ekstrim pula. Saya tidak mau, ya itu kelemahan saya. Dan kadang saya tidak mau bercakap dan saya akan berdiam dan mengurung diri. Dan supaya saya tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Kadang-kadang itu menyakitkan hati orang-orang di persekitaran saya juga. Ya, kadang-kadang terlalu ekstrim pun tidak baik. Ya, kita perlu belajar untuk mengawal diri kita, mengawal cara tutur kita, mengawal hidup kita, supaya ketika di hari penghakiman nanti kita akan kedapatan benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada isu-isu yang terjadi dalam hidupmu yang engkau masih belajar untuk mengatasinya. Ya, ini adalah salah satu kemarahan, ya baran, ya kepanasan yang tidak, ya yang seringkali menguasai hati seseorang. Nah, kita perlu belajar untuk bertobat. Minggu lepas kita belajar ya apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah hidup di dalam pertobatan. Kalau kamu melakukan dosa, belajar bertobat, minta ampun. Dan setelah itu belajar lagi memperbaiki. Dan firman Tuhan berkata tadi kikis. Dan setelah mengikisnya kita menerima dengan lemah lembut firman. Itu masuk di dalam hati kita. Belajar untuk mengikis. Ya, belajar untuk mengikis. Kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita semua adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Kita semua akan, ya mau tidak mau akan terlibat di dalam hal berkaitan dengan kemarahan. Tetapi bergantung pada diri kita sekali lagi. Bagaimana kita menguasai hidup kita. Bagaimana kita menguasai diri kita. Bagaimana agar kita jangan mengeluarkan kata-kata. Karena kata-kata kita inilah yang menentukan kita akan masuk dalam kerajaan ataupun tidak. Di hadapan takhta putih Tuhan, di hadapan takhta pengadilan penghakiman Tuhan, kita akan bertanggung jawab person by person. Ya, orang pribadi lepas pribadi. Kita itu berdiri di hadapan Tuhan. Kalau kita kedapatan, ya, ada beberapa kesaksian orang yang pernah melihat tentang sebuah penghakiman yang akan datang. Dan mereka berkata tidak dapat mengawal. Ya, semua tindakan, semua perbuatan kita itu bersaksi secara sendiri di hadapan Tuhan.
Dan itu akan seperti sebuah tayangan film tentang perbuatan-perbuatan. Mulut kita mau berkata tidak, saya tidak begitu, tetapi semua itu kelihatan dan semua itu tidak boleh dikontrol oleh diri kita. Maka sebelum hal itu terjadi, mari kawal hati kita, kawal hidup kita. Supaya ketika kita berdiri di hadapan takhta Tuhan, kita kedapatan hidup benar. Nah, kesimpulannya, mari para pemusik. Kesimpulannya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita melihat di dalam Yakobus 1 ayat 26 berkata, jika seseorang menganggap dirinya taat beribadat, tetapi tidak mengekang lidahnya, maka ibadatnya sia-sia dan dia menipu diri sendiri. Ya. Ketika kita melakukan apapun yang baik dalam kehidupan kita ini, tetapi kalau mulut kita ini tidak kita kuasai, tidak kita taklukkan kepada Kristus, maka itu akan membuat padah kepada diri kita sendiri. Di dalam Efesus 4 ayat 26 berkata, 26 dan 27 berkata, apabila kamu marah janganlah sampai melakukan dosa. Jangan kekalkan kemarahanmu hingga matahari terbenam dan jangan beri tempat kepada iblis. Ya, secara jujur, ketika kita marah, itu boleh marah, khususnya yang perempuan lah. Saya bercakap tentang perempuan, mungkin lelaki berbeza. Perempuan boleh marah berhari-hari, betul atau tidak? Lelaki jangan jawab sebab itu perempuan punya isu. Boleh berkurung dan tidak mau bercakap, boleh berhari-hari. Ya, itu kelemahan seorang perempuan, tetapi kelemahan lelaki ada juga, ya. Ya, kadang-kadang lelaki susah mengawal perkataan. Apa yang dia rasa, dia mau lepaskan, dia lepas saja. Kau sakit, tidak sakit, kau mau atau tidak, akan terima akibatnya. Itu perbedaan perempuan dan lelaki. Nah, maka kita ada kelemahan masing-masing. Mari saling menolong dan menopang. Saling menolong dan menopang. Kalau kamu tahu perempuan itu boleh terluka dengan kata-katamu. Ya. Kalau kamu tahu bahwa seseorang itu boleh terluka dengan perbuatan ataupun kata-kata kesat, kata-kata kasarmu, lelaki harus menahan diri. Dan wanita juga, kalau engkau tahu takut akan Tuhan, jangan simpan sakit hatimu berhari-hari. Karena kesakitan hati itu yang menguasai diri kita itu akan bereaksi dalam tindakan kita. Maka berterbanganlah segala piring-piring, segala benda-benda yang berharga di rumah. Dan akibatnya adalah lelaki akan tanggung. Ya, sebelum kejadian itu berlaku, mari belajar. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Lord Jesus, haleluya. Kita mau belajar seperti Yesus yang berkata, aku ini hamba. Kita mau berkata seperti Yesus, aku datang dan aku kembali tidak membawa apa-apapun. Haleluya Lord Jesus. Jadikan ku berharga, kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Tak dapat lupakan, yes Lord, kebaikan yang ku terima.
Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tuhan, Engkau menilik sampai kedalaman hati kami, karena tidak ada satupun yang kami dapat sembunyikan, Bapa. Tidak ada yang dapat kami katakan deny tentang apa yang ada di dasar hati kami yang terdalam. Tuhan, ampuni kami kalau kami, Bapa surga, merancang sesuatu yang tidak baik. Kalau di dalam hati kami tersimpan perkara-perkara yang najis, yang kotor, yang mendatangkan mudarat atau mendatangkan kecelakaan kepada seseorang. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Biar hari ini kami dapat datang kepadamu, Bapa. Deal with our heart, mighty God. Oh Lord Jesus, berurusan dengan hati kami yang terdalam, berurusan dengan hati kami yang terdalam. Tuhan, ajari kami untuk mengawal perkataan kami, ajari kami menggunakan kata-kata yang benar, ajari kami untuk menggunakan, Bapa, mulut kami untuk memuliakan Tuhan dan bukan mengeji, memandang rendah, dan bukan menghina, dan bukan membunuh, Tuhan. Haleluya, Jesus. Arasikira haskata rahase kira hasakara hase. Bereketa kaya haskelese kira tata yoso haskelete kiata. Biar kau temukan di Amen, Jesus. Selamat yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik di hidup kami, Tuhan, yang terbaik kami mau bawa persembahkan di hadapan tata raja kami. Terimalah, 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 terimalah Tuhan. Haleluya, Lord Jesus. Saya rasa terdorong untuk berdoa. Ya, Engkau kenal hatimu dan Engkau kenal kondisi hidupmu hari ini. Mungkin ada seseorang pribadi yang telah melukai engkau. Dengan diam-diam engkau menyimpan benci, dendam. Dan engkau hanya menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan dan menyakiti orang tersebut. Kalau engkau ada di tempat ini, mari angkat hatimu. Engkau tidak perlu mengangkat tanganmu. Angkat hatimu di hadapan Tuhan.
Katakan kepada Tuhan, itu aku Tuhan, itu aku. Dan aku mau bertobat. Engkau berurusan dengan Tuhan, dengan kondisi hatimu. Engkau berurusan dengan Tuhan secara pribadi karena Dia ada di sini. Dia mendengar apa yang kita perkatakan, dan Dia mendengar apa keluhan-keluhan yang ada di dalam hatimu. Karena inilah firman kehidupan. Kita tidak mau hidup dalam kepahitan. Kita tidak mau hidup di dalam sakit hati. Kita mau dilepaskan. Mari sekali lagi angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, aku tidak dapat, aku tidak sanggup. Kiara dada suku wahas kata karase kirahas kilete kirahasa. Dimanapun anak-anakmu berada pada saat ini Bapa, baik yang ada di ruangan ini dan yang mengikuti secara online, yang hidup di dalam kepahitan, saat ini aku berdoa, minta pelayanan malaikat-malaikat Tuhan melayani anak-anakku ini, melayani mereka, menyentuh mereka. Roh Allah yang hidup jamah mereka, sentuh mereka dengan kasih-Mu, lepaskan, hujani mereka dengan cinta-Mu, supaya segala bentuk kepahitan, segala bentuk dendam, segala bentuk kesakitan yang menguasai, yang tidak dapat mereka katakan, lepas dari hidup mereka saat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, lepas mereka dalam nama Yesus. Bebaskan roh mereka, bebaskan jiwa mereka dari semua belenggu, dari semua ikatan, dari semua kesakitan yang berkurun-kurun lama. Masa lalu mereka, walaupun ada di antara mereka yang telah disakiti dan luka itu bertahun-tahun tersimpan, Bapa, pada saat ini aku berdoa dengan kuasa yang daripada Roh Allah yang hidup. Oh, bahasa kira kata karahase, jamah mereka, lepaskan, lepaskan, lepaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan, dimenangkan untuk menjadi pelayan, pelayan-pelayan Tuhan yang benar, yang dapat dipakai guna untuk menjadi senjata di tangan Tuhan. Oh, wasekirahasa kata karahabah sekirahasa, ya sekirasa kata karahasa, ya rakata karahasa, dan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan musuh yang selama ini telah menguasai mereka. Tetapi ketika mereka dibebaskan, mereka adalah senjata di tangan Tuhan untuk memaklukkan pekerjaan-pekerjaan iblis yang telah membuat hidup mereka terikat selama ini. Mereka dilepaskan saat ini, aku percaya dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Lord Jesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, dengan kasihnya, dengan belas kasihnya, dengan cintanya, dan memberikan engkau kasih kurnia yang akan memenuhi hati dan pikiranmu, menguasai seluruh hidupmu sepanjang 1 minggu ke depan dan hari-hari ke depan. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, damai sejahtera yang melampaui akal budi, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, tapi itu akan engkau miliki karena engkau percaya dan hatimu teguh percaya kepada pembebasmu, yaitu Yesus Kristus. Dan haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, umat Tuhan, kita katakan sama-sama, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya.